Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil namanya tolong katakan hadir. Kadirudin hadir. Novita Chan hadir. Hairani hadir? Hadir. Sarul Palopa? Alhamdulillah. Ya, Sarul Polapa. Alhamdulillah, nampaknya semua murid-murid Ibu pada siang hari ini hadir semuanya. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa ini nanti akan dipimpin oleh teman kalian yang datang lebih awal tadi ke sekolah. Siapa yang datang lebih awal tadi? Yang lebih cepat datang ke sekolah tadi siapa? Ayo. Oh, Novita Chan. Oh, iya ya. Ya, coba anak Ibu yang bernama Kadirudin, tolong pimpin doanya. Yang lain coba dengarkan. Coba Kadirudin. Amin. Terima kasih Ibu ucapkan buat anak Ibu yang bernama Kadirudin yang telah memimpin doa sebelum belajar. Dan buat anak-anak Ibu yang lain tidak ingin memimpin doa besoknya? Pingin nggak? Kalau kepingin memimpin doa, besok datang lebih awal ke sekolah. Jangan terlambat lagi. Kenapa? Karena kita harus belajar disiplin. Ya, karena banyak manfaat disiplin ini. Pertama, menjadikan kita pandai. Disiplin dalam belajar tentunya menjadikan kita pandai karena kita rajin membaca buku, rajin belajar. Insya Allah nanti kita akan memperoleh ilmu. Kemudian siap dalam segala hal. Anak yang disiplin tentu dia siap dalam segala hal. Umpamanya ada ulangan mendadak, ada ujian mendadak. Tentu anak yang disiplin dalam belajar ini dengan mudahnya insya Allah dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Kemudian yang paling utama disenangi oleh atau disayang oleh Bapak dan Ibu Guru. Apakah anak-anak Ibu nggak mau disayang sama Bapak dan Ibu Guru? Ya. Oleh sebab itu, ya besok datang harus tepat waktu. Ya. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum belajar kita literasi dulu ya anak-anak. Coba anak-anak Ibu baca buku yang telah Ibu bagikan tadi. Ya, buku cerita. Coba anak-anak baca terlebih dahulu. Iya. Sudah dibaca anak-anak? Bukunya alhamdulillah sudah dibaca. Sekarang Ibu mau tanya kepada Sarul Palopa. Apa buku yang kamu baca tadi tuh? Judulnya? Oh, buku Maling Kundang. Berarti cerita rakyat ya? Sudah pernah membaca bukunya? Sudah pernah ya? Iya, bagus. Nah, baiklah anak-anak Ibu, ya. Gunanya kita membaca literasi itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita dengan cara membaca untuk meningkatkan pemahaman. Jadi kita dibiasakan untuk rajin membaca.
Ya, baiklah anak-anak ibu. Sekarang kita masuk saja kepada materi pelajaran kita pada siang hari ini, yaitu pelajaran kelas 4 Pendidikan Agama Islam, pelajaran kedua yang berjudul dengan beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Materi yang akan kita pelajari adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik menjelaskan arti iman kepada Allah, kemudian menyebutkan ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah dan di sekolah, kemudian mengelompokkan ciptaan Allah dan buatan manusia. Kemudian, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk ciptaan Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian, menunjukkan perilaku beriman kepada Allah. Baiklah anak-anak ibu, ya. Sebelumnya anak-anak ibu waktu kelas 1 dulu pasti pernah belajar tentang rukun iman. Coba anak-anak ibu, berapa rukun iman? Siapa yang bisa jawab? Iya, rukun iman ada 6. Pertama iman kepada siapa? Iya, pertama iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, itu rukun iman. Sekarang kita belajar tentang iman. Percaya kepada Allah. Jadi iman itu artinya apa, Nana? Iya, iman artinya percaya. Percaya yakin di dalam hati bahwa Allah lah Tuhan yang kita sembah, kemudian diucapkan yakin di dalam hati, kemudian diucapkan dengan perbuatan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Maksudnya begini, kita yakin di dalam hati, kemudian kita lafazkan dengan ucapan dan dilakukan dengan perbuatan. Itu ya, Ibu ulangi lagi. Jadi yang artinya iman itu keyakinan kita di dalam hati, kemudian kita lafalkan dengan ucapan, dengan kalimat tauhid, kemudian kita lakukan dengan perbuatan. Nah, itu yang disebut dengan iman. Jadi iman itu artinya percaya. Percaya kepada siapa? Nah, sekarang kita belajar tentang percaya kepada Allah. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, dengan percaya kepada Allah ya, kita bisa melihat, memperhatikan ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah kita dan yang ada, ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah. Coba anak-anak ibu, ya, perhatikan lingkungan rumahnya. Apa saja ciptaan Allah yang ada di lingkungan rumah kita? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, pertama ayam. Kemudian apa lagi? Apa saja ciptaan Allah? Ya, bunga. Terus apa lagi? Iya, banyak ciptaan Allah yang ada di lingkungan rumah kita ya, anak-anak. Pertama, anggota keluarga kita. Ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, datuk. Banyak lagi ya ciptaan Allah yang ada di lingkungan rumah kita. Selain itu ada juga hewan ciptaan Allah yang ada di lingkungan rumah kita. Umpamanya kucing, ya. Anak-anak punya kucing di rumah? Punya. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi makhluk lain yang diciptakan Allah yang ada di lingkungan rumah kita. Selain kucing, ada ayam, ada bebek, ada nyamuk, ada tikus. Ya,
kemudian ada lalat dan sebagainya. Itu tentunya makhluk-makhluk itu tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya anak-anak? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti Allah itu ada. Ya, bukti Allah ada, adanya ciptaan Allah. Kemudian makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di sekolah apa saja anak-anak? Coba. Siapa yang bisa jawab? Iya, bunga. Di sekolah juga ada tanaman bunga ya. Itu siapa yang ciptakan bunga itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu apa lagi anak-anak? Coba Khairani, coba jawab Khairani. Iya, pohon. Selain itu apa lagi Novita Chan? Anak ibu yang nama Novita. Oh, ngantuk Novita? Coba Novita. Supaya nggak ngantuk, coba jawab pertanyaan ibu ini. Apa lagi makhluk ciptaan Allah yang ada di sekolah? Ayo. Hah? Nggak dengar suaranya, nak. Suaranya lagi hilang. Oh iya, di sekitar sekolah mungkin ada juga ayam yang berkeliaran ya. Nah, semuanya itu ciptaan siapa? Tentunya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu apa lagi? Ada makhluk ciptaan Allah yang di langit dan yang di bumi. Ayo anak-anak ibu, Kadirudin, coba sebutkan ciptaan Allah yang ada di langit. Iya, matahari. Terus apa lagi, Sarul? Selain matahari apa lagi? Suaranya nggak ada, Sarul. Awan, iya. Terus apa lagi? Siapa lagi yang bisa jawab? Khairani? Bulan, iya bagus. Nah, nampaknya anak-anak ibu bisa jawab semuanya ya. Jadi ciptaan Allah yang ada di langit itu banyak sekali. Contohnya bulan, matahari, bintang, awan, planet-planet dan sebagainya. Semuanya itu diatur oleh Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tentunya pasti ada yang menciptakan. Selain makhluk ciptaan Allah yang di langit, ada makhluk ciptaan Allah yang di bumi. Coba anak-anak ibu yang soleh dan solehah ini, siapa yang bisa menjawabnya? Ayo, siapa? Hah? Yang ada di bumi siapa? Hewan. Terus siapa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Terus apa lagi? Virus. Iya, virus yang lagi berkembang sekarang ini ciptaan siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak sekali ya makhluk yang diciptakan Allah termasuk penyakit virus. Nah, itu harus kita syukuri. Ya, mungkin ada hikmah di balik semuanya ini. Nah, jadi semuanya itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Nah, selain itu ada yang buatan manusia. Coba anak-anak ibu, apa saja buatan manusia itu? Kursi. Ya, kursi, lemari, meja, bangku, rumah, banyak lagi ya ciptaan manusia. Namun manusia hanya bisa mengubahnya. Ya, namun bahan pokoknya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu, ya, kita sebagai orang beriman tentu wajib yakin dan percaya bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini. Allah ada, ya. Nah, kita kemudian sebagai orang beriman kita harus menunjukkan perilaku kita beriman kepada Allah. Bagaimana perilaku kita orang yang beriman kepada Allah? Tentunya anak-anak ibu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan
larangannya. Itu bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Ibu, ada pertanyaan? Udah mengerti anak-anak? Kalau sudah nanti Ibu kasih tugas ya. Untuk di rumah ada PR-nya Ibu kasih itu. Nah, nanti anak-anak Ibu harus mengerjakan PR-nya di rumah dan minggu depan dikumpulkan kembali. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan dulu pelajaran kita. Akhirul salam. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.